وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 155. Bab man yahsha fi wujuhil madahin. Melempar orang yang suka memuji, melempar wajah orang yang suka memuji. Lempar apa nih? Gitu, kita lihat ya. An Abi Ma'mar, qala, dari Abi Ma'mar, qala, dia berkata radhiyallahu anhu, qama rajulun yusni ala amir minal umara. Berdiri seorang laki-laki yang memuji salah seorang pemimpin di antara para pemimpin yang ada. Wa ja'alal miqdamu yuhsi pakai sa. Fi wajhi turab. Kemudian al-miqdam berdiri dan melempar wajahnya dengan turab, tanah. Di sini dimakan debu, pasir lah. Wa qala, maka dia berkata, al-miqdam, amarna Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan kami SAW an nuhsi, untuk nuhsi itu lebih tepatnya nek basa nyawuri gitu. Nyawuri fi wujuhihi al-matahin turab, kepada orang-orang yang suka memuji, sawuri mukanya dengan tanah gitu. Ya. Jadi kepada para penjilat, al-miqdam ini suka melempar mukanya dengan tanah. Ya artinya pemimpin itu baik ya, memang seharusnya baik gitu. Pemimpin itu ngayomi rakyat ya seharusnya gitu. Makanya kalau ada pemimpin yang kemudian membanggakan kerjanya, itu ya menurut saya itu salah. Artinya ya emang itu kerjaan jenengan gitu. Kerjaan beliau ya seperti itu, ya sudah. Saya sudah membangun jalan di kampung ini. Pak Lurah gitu. Misal Lurah. Itu yang bangun jenengan pakai duit jenengan atau pakai duit negara? Duit negara nggih pun. Nah, duit negara ya wis gitu loh. Jadi nggak usah dibanggakan karena ya itu memang uang negara gitu. Kecuali memang duitnya dewe gitu lah. Itu beda, kayak orang di mana Pati atau mana itu bangun jalan di kampungnya karena nunggu dari pemerintah dibangun-bangun, terus dia bangun sendiri pakai dana 4 miliar itu duit dewe gitu kan. Nah itu monggo, alhamdulillah itu kalau kayak gitu orang hebat. Tapi kalau pakai duit negara gitu kan, ya itu kan kayak ya nggak usah jadi lurah, nggak usah jadi apa-apa gitu. Misal kamu dikasih negara, Mas Rizky ini ada duit 10 miliar, tolong bangunkan jalan di kampung kamu. Oh siap, gampang kan gitu. Ya nggak usah susah. Makanya jadi pemimpin itu sebenarnya lahan untuk beribadah itu banyak itu. Lahan untuk mencari kebaikan itu besar itu. Karena kita sebagai orang yang biasa kayak sekarang ini, kita mau berbuat baik aja, kita tuh mesti mikir itu. Ini nanti ganggu dapur kita enggak gitu kan. Terus kalau ini tak keluarin semua, misal ya, saya bangun jalan di kampung ini misalnya. Itu pertanyaannya, habis saya selesai bangun jalan ini, saya masih punya enggak yang buat keluarga? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi kalau kita menjadi pejabat, ya pemimpin itu kan, itu dananya itu ada gitu. Tinggal menempatkan di tempatnya masing-masing. Oh, dana bangun jalan ya buat bangun jalan. Dana buat apa namanya bantuan sosial ya bantuan sosial itu. Cuman ya kadang orang tuh tergoda gitu untuk nitil. Nah, ini yang nggak boleh. Itu namanya korupsi. Korupsi itu tidak boleh gitu. Sekiranya nggak ada orang korupsi, maka insya Allah ya nggak akan ada orang-orang miskin di Indonesia ini. Karena Indonesia ini negara yang sangat-sangat subur, sangat-sangat kaya, gitu kan. Maka ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan para pejabat untuk kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak mengambil uang-uang rakyat atau uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Al-Mikdam merasa perlu untuk nyauri muka orang tadi itu, melempar muka orang tadi itu yang suka muji pemimpin gitu kan, itu dengan tanah, karena pujiannya itu berlebihan dan enggak bagus. An-Atha ibni Abi Robah, dari Atha bin Abi Robah, nanti pas pemilu banyak orang akan memuji orang lain gitu. Tidak kita mau menerapkan ini sauri mukanya gitu. Tapi ya itu tadi mungkin akan malah rame gitu. Artinya itu bukan kebiasaan yang baik ya gitu. Jadi kalau emang dia orang baik ya sudahlah, nggak usah dipuji-puji ya, pasti orang tahu kalau dia orang baik kok gitu. Ya.
An Atha bin Abi Robah, dari Atha bin Abi Robah, anna rajulan kana yamtahu rajulan inda Ibnu Umar. Ada seorang yang memuji orang lain, yamtahu gitu. Di depan Ibnu Umar itu. Wa ja'ala Ibnu Umar yahsud turab. Maka Ibnu Umar melempar tanah nahwa fihi, ke arah mulutnya, fihi nahwa fihi. Waqalah, dan dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Umar habis melempar ke mulutnya, kemudian dia mengatakan, Nabi itu bersabda loh, idza ra'aitumul mudahina, kalau kamu lihat orang-orang yang suka memuji orang lain, fahsu fi wujuhihim turab, maka sauri mukanya dengan tanah gitu. Ya, kebiur mukanya dengan debu gitu, tanah. Nah, ini Ibnu Umar itu. Tentu yang bersangkutan nggak berani gitu. Dan kamu ada orang-orang ngumpul orang tua-tua ngomongin ini sih ini gini, calon sih ini gitu. Kok sauri mukanya ya marah, dia pulang ngambil pedang apa ngambil apa, jangan ya. Artinya ketika melakukan ini juga harus dilihat-lihat. Kayak tadi Al-Mikdam ini juga sahabat yang terkenal, sahabat yang besar ya gitu. Jadi yang bersangkutan ya nggak berani balas ini, apalagi Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab itu. Ya, pasti kalau kemudian yang bersangkutan marah ya sahabat yang lain pasti melindungi. Di samping memang ya sejelek-jelek orang waktu itu, kalau kemudian seseorang mengatakan Rasul ngomong kayak gini loh, Rasul bersabda begini loh, nah, sejelek-jelek orang dia tetap akan menerima, nggak akan melawan gitu. Nggak kayak sekarang gitu. Rasul ngomong gini loh, hadisnya kemudian yang ini loh gitu. Gak hadis-hadisan loh. Nah, gitu. Orang sekarang kan ya gitu. Beda banget gitu. Ya. Kayak Nabi SAW dulu tuh kalau nawarin orang, kalau ukhbirukum bi khiyarikum, mau nggak tak kasih tahu orang yang terbaik di antara kamu gitu kan. Para sahabat tuh selalu mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya gitu. Tapi kalau sekarang ditanyain kayak gitu ya malah tanya balik itu. Apa? Gah, kayak duit gelem gitu. Ya itu perbedaan orang, akhlak orang dulu sama orang sekarang. Makanya mereka-mereka yang disauri mukanya mereka nggak marah. Justru itu diingatkan gitu. Ya dalam hadis yang lain yang bab sebelum-sebelumnya, seorang muslim itu cermin buat muslim yang lain itu. Jadi kalau kemudian melakukan kesalahan diingatkan, itu berarti dia adalah saudara muslim yang baik. Baik, kita lanjutkan di hadis yang 341 an Mihjanil Aslam, dari Mihjan al-Aslami, qala rojaun, rojak berkata, akbal tu ma'a Mihjan zata yaumin hatta in tahaina ilal masjidi ahlil Basrah, bukan intah, itu intihaina. Saya berjalan dengan Mihjan pada suatu hari hingga kami sampai di masjid dari penduduk Basrah. Basrah itu di Irak sana. Fa idza Buraidatul Aslami ala babin min abwabil masajid jalisun. Pada saat itu Buraidah sedang duduk di salah satu pintu masjid. Jalisun, dia sedang duduk. Qala wa kana fil masjid rajulun. Dan dia berkata bahwasanya di dalam masjid itu terdapat seorang laki-laki, yuqalu lahu Sakbah, yang dia disebut atau bernama Sukbah. Sukbah, bukan Sakbah. Yutilus sholat, dan dia sedang sholat dalam waktu yang lama, sholatnya panjang gitu. Selain sholat orang mandek-mandek gitu. Walam mantahaina ila babil masjid, ketika kami tiba di pintu masjid, ya, wa alaihi Buraidah, dan Buraidah itu duduk di situ. Wa kana Buraidah sahibu mazahat. Buraidah berkata bahwasanya Buraidah ini adalah seorang yang suka al-mazahat, bujekan, bercanda. Faqala ya Mihjan, atusolli kama yusolli sabkah.
Dan dia berkata, wahai Mihjan, kamu nggak sholat kayak sholatnya si Subkah tadi itu. Tuh, ngono kae lho. Falamma yaruddu alaihi Mihjan wa raja'a. Mihjan tidak menjawab, tapi dia lanjut ulang gitu kan. Qala, Rojak berkata, Qala Mihjan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi pantolakna namsi hatta sa'idna Uhud. Mihjan kemudian berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah megang tanganku lalu pergi bersama hingga menaiki gunung Uhud. Jadi pernah digandeng Nabi SAW sampai naik ke atas gunung Uhud. Fa'asrofa alal madinati faqala. Kemudian beliau menetap di kota Madinah lalu bersabda, Wailun, celaka ummiha min qaryah. Kota ini yaitu Madinah terancam bahaya, yadrukuha ahluha ka'amari matakunu. Dia ditinggalkan oleh penghuninya dalam keadaan makmur. Ya'ti had-dajjalu, di mana Dajjal akan mendatanginya. Wa yajidu ala kulli babin min abwabiha malakan fala yadkhuluha. Jadi Madinah Al-Munawwarah itu nanti akan didatangi Dajjal. Wa yajidu ala kulli babiha. Tapi kemudian di setiap pintu-pintu masuk kota Madinah ya, terdapat malakan malaikat fala yadkhuluha. Kemudian Dajjal tidak dapat masuk ke kota Madinah tersebut. Summan hadaro. Beliau kemudian turun kembali dari Uhud tadi. Hatta idza kunna fil masjid. Ketika kami sampai di masjid, dalam masjid, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan yusolli. Ya, kemudian Rasulullah SAW melihat seorang pria sedang sujud, ya, sedang sholat. Wa yasjudu wa yarka'u. Dia sholat, sujud, rukuk. Faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, man hada, sapa kae? Siapa itu? Fa akhadtu atrihi. Saya kemudian berkata dengan nada memujinya, memuji si pria tadi. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, hada fulanun wa hada fulanun. Ini adalah si fulan dan dia kayak gini loh kondisinya, sholatnya panjang tadi. Faqala amsik la tusmihu wa tahlikahu. Cukup. Wes, rasa mbok puji oke. Ya. Jangan engkau tusmihu, jangan engkau perdengarkan ya, kebaikan-kebaikan dia kepadaku, karena itu nanti akan bisa merusak atau membinasakan yang bersangkutan. Qala fantalaqa yamshi, Mihjan berkata, beliau lalu pergi gitu. Hatta idza kana inda hijrati, sampai di kamarnya, lakinnahu nafadha yadayhi summa qala inna khairatinikum aisaruhu. Ketika sampai di kamarnya, beliau seolah meniup kedua tangannya sambil bersabda, inna khairatinikum aisaruhu. Sesungguhnya sikap beragama yang terbaik adalah yang mengerjakan kewajiban agama sesuai dengan kemampuannya. Inna khairatinikum aisaruhu. Artinya kalau kita mau melakukan atau mengerjakan perintah-perintah agama, itu kita mulai dari yang paling mudah, yang paling mencukupi, yang paling bisa kita kerjakan gitu. Sebaik-baik agama adalah yang termudah. Sebaik-baik agama adalah yang termudah gitu. Artinya ya kalau emang sholat itu mau panjang ya silakan. Tapi kalau setiap hari sholatnya panjang kan orang pasti punya urusan gitu. Maka
Yang terbaik adalah ya kita lihat-lihat itu. Kalau emang itu sholat tahajud dan kita sendirian, ya hanya berdua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, silakan. Kalau mau panjang banget silakan. Tapi kalau kemudian sholatnya panjang terus kita nggak bisa subuhan gitu kan, ya jangan panjang-panjang. Ya kita harus bisa mengukur juga gitu. Jangan sampai kemudian apa namanya berlebihan dalam beribadah. Makanya Nabi SAW ketika dipuji-puji orang tadi itu Nabi SAW nggak mau. Udah cukup-cukup. Maka Nabi SAW mengatakan inna khairatinikum aisaruh. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudahnya, yang termudah. Baik, ini adalah akhir dari sesi pelajaran kita terkait bab akhlak sampai di bab 155. Insya Allah kita besok akan lanjutkan di bab 156.